kagum-kagum dengan ibu saya. Anaknya bercerita, ibu saya itu bisa mijet bayi, bisa bikin bandeng presto, kue kering, kue basah, cerita. Saya salah tangkap. Saya pikir karena ibunya terampil, ibunya dibanggakan. Oh, ibunya terampil ya, hebat ya. Tapi bukan itu yang bikin saya bangga kepada ibu saya. Tapi ibu saya lakukan itu semua. Ibu tidak pernah menyerah. Ibu tangguh. Itu semua dilakukan saking kebajute bapak saya. Wah. Monggo, ibu yang mau disampaikan, silakan. Ya, sholat dan sabar itu seperti mata uang. Sekeping mata uang. Sisi sebelah sini sholat, sisi sebelah sini sabar. Sini sabar, sini sholat. Solusi jalan keluar dari setiap kehidupan, Allah panggil apa? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-sholat. Ayat berapa tadi yang kita baca? Ayat 35 surat ke-22. Jadi panjenengan buka tadi. Orang yang taat itu orang yang bahagia. Kok bisa bahagia? Dijelaskan oleh Allah di ayat 35 itu. Surat ke-22 ayat 35 tadi bunyinya alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang bahagia itu yang selalu ingat Allah. Ketika disebut apa saja, lihat apa saja, yang tergambar kekuasaan Allah. Lihat dirinya, ingat Allah. Lihat suaminya, anak-anaknya, ingat Allah. Tahu diri dan sadar diri siapa kita. Kita ini siapa? Dulu lahir tidak membawa apa-apa. Sekarang diberikan oleh Allah segalanya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua apa? Wassobirina ala ma asobahum. Orang yang sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Bu, sabar itu iman level 5. Tingkatan iman itu ada 5. Iman level pertama itu orang yang yakin kepada Allah, namanya iman. Level kedua naik. Apa yang diyakini itu kemudian diamalkan, dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Namanya amal soleh. Ya cuman kita ini kan seringkali di Indonesia itu banyak kata-kata itu yang ditranslate secara tidak benar. Contoh orang bicara amal, Bang. Amal itu dianggap filantropi, memberikan sesuatu. Maka sampai sekarang kita masih lihat di masjid-masjid itu kotak infak itu ditulisi kotak amal. Karena amal itu diterjemahkan memberikan sesuatu. Padahal amal itu doing something. Apa saja yang kita lakukan itu amal. Bahapi, baelek itu amal. Tetapi bagi orang yang hidupnya dalam bimbingan Allah, apa saja yang dilakukan tidak sia-sia, dihitung oleh Allah sebagai ibadah, itu yang disebut amal soleh. Jadi ngeleboni duit ke kotak infak itu amal. Gowo melayu kotak yo amal. Sama gitu. Tapi seringkali diterjemahkan amal itu orang-orang akhirnya amal gitu ya. Begitu. Padahal amal itu segalanya. Maka iman level yang kedua itu adalah amal soleh. Setelah iman, amal soleh. Level iman yang ketiga, ilmu. Sebab semua perbuatan yang kita lakukan itu pasti tertolak, kecuali dilandasi oleh ilmu. Maka itu ilmu ini mengantarkan pemiliknya menempati derajat yang tinggi.
Surat Al-Mujadalah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat yang tinggi, orang yang betul-betul dia punya ilmu dari apa yang dilakukan. Saya ingat nanti kayak, ayo tong ikut sana sama buyamu sholat. Lah bisa mak, sudah ikut saja nanti. Kalau ayahmu berdiri, abimu berdiri, ikut berdiri, buyamu gini, ikut gini. Nah ini namanya ilmu robo gedang. Begitu melok sholat ayahnya, surahnya pakai bambu itu, gedek itu, yang lipat-lipat itu. Nggak ada karpetnya, nggak ada tikarnya. Lah kok ono sing jepat, bareng sujud narik kecantol sama apa namanya lantai bambunya itu, spontan bu, sing bapak itu, aduh gitu ya. Anaknya dipikir ini bagian dari sholat kan? Maka anaknya melo aduh gitu ya kan. Maka penting untuk berilmu. Level 4 dari iman apa itu? Setelah iman, amal soleh, ilmu, yang level keempat adalah jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh, jahadah. Lebih spesifik lagi, jihad itu ya perang. Karena jihad itu bersungguh-sungguh berada di jalan Allah, baik orang yang mengorbankan jiwanya, jiwa dulu loh, baru hartanya. Artinya suka tidak suka, gelem gak gelem, kalau dakwah itu memanggil, maka dia akan mengambil bagian itu. Maka aneh bin ajaib kalau sekarang orang alergi dengan kata jihad. Kita merdeka karena jihad. Bahkan sing ngelok-ngelokno jihad iku ya nang masjid-masjidnya diputer jihad. Belak lucu itu. Syekh Mahmud, siapa itu Pak? Ketua Jamiatul Qura dari Mesir itu, yang biasanya ngajinya dulu diputer di masjid-masjid kita itu, dari Mesir itu kan suaranya berat itu, enak itu ya. Pak, ada di masjid, sebagian masjid-masjid saudara kita kan ada yang tarhim itu, salatu wassalamu alaihi gitu ya. Ya. Berikutnya Pak, ya imamal mujahidin, salatu wassalamu alaihi, salawat dan salam bagimu ya Rasul. Ya imamal mujahidin, wahai imamnya para pejuang. Jadi Rasul itu seumur hidup digunakan untuk berjuang. Hidup itu tidak hanya untuk kemapanan. Kalau hidup hanya untuk kemapanan, maka Rasul tidak akan pernah capek-capek hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bahkan sejak awal, Muhammad, berhenti kamu berdakwah. Minta apa kamu? Harta, tahta, wanita, kasih kamu. Minta apa? Kan begitu. Tapi ditolak. Itulah jihad. Sampai kemudian Rasul berpayah-payah, bukan hanya dicaci maki, disiksa, diintimidasi, diteror, blokade ekonomi, tidak bisa makan. Itu karena berjuang. Maka di situ ya imamal mujahidin, begitu. Nah, jadi iman level ke-4 itu jihad atau dakwah, sepadan jihad atau dakwah. Kemudian yang ke-5 Bu, nah ini puncaknya iman itu sabar. Jadi sabar itu bukan diam, sabar itu bukan pasif, sabar itu kualitas puncak dari iman. Ono wong kelaparan, istri anaknya nangis-nangis, bojone ngomong, "Mas, ya apa sih Mas? Kok gak kerja nyambut gawe apa iki lho? Durung bayar iki." Tenang. Aku ngelakoni sabar. Bukan sabar itu departemen permetelan itu. Loro terus ayo sampean berobat Mas iki. Ustaz, aku iki ngelakoni sabar. Itu malah bukan sabar, putus asa.
Sabar itu justru puncak dari kualitas keyakinan kepada Allah. Tabah di dalam berislam itu namanya sabar. Di tengah orang lain bingung cari rizki yang haram, dia mawas diri dan hati-hati untuk minta kepada Allah rizki yang halal. Itu namanya, di tengah banyak orang berbohong, dia memegang teguh itu namanya sabar. Di tengah orang lain terlena dengan pusaran kehidupan dunia, dia rukuk dan sujud kepada Allah setiap saat, itu namanya orang yang sabar. Saya dapat kiriman WA, mungkin panjenengan juga dapat, dari seorang dokter di rumah sakit Saudi Arabia, mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jadi ketika ada pasien yang meninggal, kemudian dia memeriksa itu ya, diperiksa, ternyata ada adzan. Terus dia ragu dengan waktu, dia tanya ke administrasi rumah sakit ini, sekarang jam berapa? Subuh. Baru jam 1. Kaget dia. Loh kok dipikirnya tadi adzan itu suara dari luar. Kemudian dia kembali ke pasien itu dan ini dihitungkan lagi. Ternyata dari detak jantungnya itu keluar suara adzan sampai selesai. Kemudian dia berniat untuk melacak siapa jenazah ini ke keluarganya, dan keluarganya cerita bahwa si fulan ini memang selama hidupnya tidak pernah terlambat sholat karena dia muadzin. Dia selalu datang lebih kurang 1/4 jam sebelum waktu adzan. Yang kalau kita renungkan tadi, berapa banyak orang itu merasa penting. Ayo bedanya Mekah sama di sini apa, Bu? Kalau di Mekah hidup itu nunggu waktu sholat. Sebelum adzan toko sudah tutup. Wong Indonesia tok sing rajin belanja. Sana adzan sampai akhirnya dikei garis iku ngono. Ditinggal. Lu kok ditinggal ya? Ya memang sudah waktu sholat. Kalau di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho wis adzan rek. Diseneni Bu adzan. Jadi yang mahal permata, melebihi permata, dianggap batu kali. Karena itu mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini barokah. Iya, begitu Bu ya. Jadi sabar itu kualitas, puncak. Dan nanti kalau masuk surga itu pintunya karena sabar. Iman level 5. Saya tambahkan, buka Quran surat ke-13 ayat 24. Orang yang mau masuk surga itu para malaikat berdiri di setiap pintu surga, menyambut tamu agung. Orang yang masuk surga itu malaikat takzim, memberikan penghormatan. Apa Bu salam yang diucapkan malaikat itu di ayat 24? Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaran. Iya, salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbadar. Salam sejahtera. Saudaraku, masuklah ke dalam surga. Inilah tempat yang dulu dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kenapa? Bima sobartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Jangan seperti di sinetron, Bu. Kurang apa saya? Kurang apa? Kurang sabar. Sabar itu ada batasnya. Jari sopo? Dalam? Iya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sepanjang kita yakin kepada Allah, hidup kita pasti bahagia. Apapun yang ditimpakan oleh Allah, pasti kita bisa memetik mutiara hikmah dari setiap apa yang diberikan oleh Allah. Anak wong kok pinter-pinter, sinaune lancar, kuliahnya, sekolahnya. Anakku iki lek dikongkon sinau kok mbulet ae. Tambah-tambah ibu mesti sinau belajar. Sing sekolah aku apa ibu? Wis ibu sing sekolah. Lho ya apa? Sampai ibuke kadang bingung, iki anak apa kura-kura ninja gitu ya. Tapi ketika dia bisa menyadari, oh
Ini bagian dari kasih sayang Allah. Dengan ini maka kita lebih dekat kepada Allah. Orang lain bisa leha-leha, maka kita menangis di setiap penghujung malam. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, di dunia ini banyak beragam anak, ya Allah, yang terlibat narkoba, pergaulan bebas. Sementara saya yang lemah ini Engkau berikan amanah 5 anak, ya Allah. Tugas yang sangat berat, ya Allah. Karena itu kami mohon, ya Allah, selamatkan masa depan anak-anak saya. Bimbing ya Allah anak saya. Saya yakin ya Allah yang Kau berikan ini pasti yang terbaik. Pada saatnya nanti ya Allah anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang baik. Oh, ternyata ada manfaatnya. Dengan itu kita lebih dekat kepada Allah. Iya. Ada saya, Bu. Sabar itu S-A-B-A-R. Tulisan itu 5 huruf, Bu, tapi butuh perjuangan luar biasa. Ada seorang ibu di rumah sakit. Itu anaknya 3 anak, laki-laki. Dan anak yang besar dia cerita, mama saya ini luar biasa. Oh iya, memang anak harus bangga. Iya, tapi mama saya istimewa. Saya sangat terkagum-kagum dengan ibu saya. Anaknya bercerita, ibu saya itu bisa mijet bayi, bisa bikin bandeng presto, kue kering, kue basah, cerita. Saya salah tangkap. Saya pikir karena ibunya terampil, ibunya dibanggakan. Oh, ibunya terampil ya, hebat ya. Tapi bukan itu yang bikin saya bangga kepada ibu saya. Tapi ibu saya lakukan itu semua. Ibu tidak pernah menyerah. Ibu tangguh. Itu semua dilakukan saking kebajute bapak saya. Wah. Jadi ternyata, Bu, suaminya itu godanya luar biasa. Ada orang laki-laki itu kalau jahat, itu bisa jahat di belakang istrinya. Di depan istrinya koyok yoyo. Tapi begitu di belakang istrinya, dia menikam dari belakang. Masya Allah, jahatnya luar biasa. Ini ndak, kalau dia berbuat jahat itu di depan istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Dadi lek nggawa wong wedok luwe enom luwe ayu dipamer-pamer nang bojone nang anak-anake. Masya Allah. Sapa Bu sing enggak ngenes. Tapi ternyata ibu ini luar biasa. Setiap malam dia bangun malam, dia sentuh setiap pundak anaknya. Kelembutan tangan ibunda ini selalu diberikan kepada anak-anaknya. Terus pesan mengalir, "Nak, ibu pesen ya, jangan marah sama ayahmu. Jangan benci sama ayahmu. Bagaimanapun juga dia adalah ayahmu. Nak, kamu tahu, ayahmu itu dulu laki-laki yang hebat, laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab. Kenapa sekarang jadi begini? Ayahmu sedang sakit. Kalau ayahmu sedang sakit butuh pertolongan. Kalau ayahmu sakit, dia butuh obat, butuh bantuan kita. Maka jangan dibenci, tolong. Mari kita doakan setiap malam. Mari kita berupaya sekeras. Kalau kita sabar, Nak, hanya butuh 1, Nak. Waktu, insya Allah pada saatnya akan berbuah indah untuk kita. Sabar, Bu. Dan ternyata apa? Terbukti, Bu. Suaminya itu berbalik jadi baik. Tapi waktu ini rodok suwe, Bu. 18 tahun. Bayangkan, Bu, diganyang laki-laki 18 tahun. Begitu biasanya saya ceramah di ibu-ibu mesti diprotes. Ini kisah nyata yang saya sampaikan itu diprotes gini, "Pak, 18 tahun balik JOTO tak, Pak?" Loh gitu. Biasanya, "Pak, lek gagah ditinggal, Pak, balik-balik wis gempor." Jadi gitu. Nek wis stroke baru sepurane Dek baru, Pak, gitu. Enggak, Bu. Ini masih gagah. "Oh iya tak, Pak?" Iya. Dia kemudian bilang ke istrinya minta maaf. Dan kemudian sampai anaknya itu goda, Bu, yang laki-laki yang besar itu, Bu, apa? "Bang Thoyibe balik, Bu." Jadi gitu. Masya Allah. Itu sabar, Bu. Jadi sabar itu memang ujiannya kita masing-masing. Ada yang diuji istrinya, ada yang diuji anaknya, ada yang diuji hartanya. Tapi bagi orang yang yakin kepada Allah, tidak ada masalah yang besar karena Allah yang maha besar. Maka dia kembalikan segalanya kepada Allah dan dia bisa memetik mutiara hikmah. Gitu kira-kira, Bu, ya. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nggih?
kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu